Malah justru saya yang mengajarkan, yang menyampaikan, bukan mengajarkan karena saya tahu pasti dia tahu. Cuman karena ya itu tadi teman-teman, selalu memberikan yang palsu-palsu, bukan yang sebenarnya yang diperlihatkan. Padahal ada dalil. Yohanes 11:42. Aku tahu, kata Yesus, bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Dan aku telah mengatakannya kepada orang yang banyak mengelilingi aku di sini. Dan aku sudah mengatakannya kepada mereka, agar kiranya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku mau agar mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Berarti dia, oknum ini, mau supaya orang-orang itu percaya kepada dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Tapi hal yang sangat mendasar seperti ini aja susah untuk kita dapatkan jawabannya. Selalu yang diperlihatkan itu adalah tontonan yang tidak sesuai dengan pertanyaan, dan ada sesuatu kebenaran yang selalu diumpetin, tidak mau diperlihatkan, tidak mau ditunjukkan. Selalunya yang dipertontonkan itu adalah hal yang menyimpang dari sumber dan asal usulnya, apa yang mereka sebut sebagai Tuhan. Nah ini Bang Handi, jadi ketika kita berbicara mengenai kita meniru atau menjiplak atau Rasulullah Muhammad SAW, itu sudah jauh. Kita nggak bisa mengelabui akal sehat kita bahwa hanya manusia yang memperbodoh dirilah yang kemudian yang tidak bisa menapaki keberadaan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Silakan. Mungkin ada dari teman dari Kristen. Ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan kalau ada mau bertanya dari Kristen. Baik, ya. Jadi berkhotbah saya dengar. Waduh, sebentar Iya, dulu lah. betul. Saya sedang berkhotbah. Onco kalau tidak dibuka mute-nya Onco. Kristen apa Islam? Onco. Mr. Semel, dibuka mute-nya. Abangku Mr. Semel. Mr. Semel, ya saya turunkan ya. Teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan. Mr. Semil, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dari mana Bang? Kristen apa Muslim Bang? Dari Kristen. Oh iya, kalau boleh tahu Protestan atau Katolik? Protestan. Iya, silakan abangku. Ada Bang Suma di sini ya, ditanggapi. Kalau mau masuk, silakan. Yang mengenai Yesus mau dipercaya sebagai apa? Iya, silakan Bang. Ya, silakan abangku, Mr. Semil. Kepas masih Kristen Kepas? Silakan. Masihlah, saya tetap menyembah Yesus sampai akhir hayat hidup saya. Yesus kan Tuhan itu. Jadi sebenarnya Yesus itu sudah berulang-ulang kali dia mengatakan dia Tuhan. Di PL juga dia menyatakan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Sebenarnya itulah Yesus, Elohim Yahweh. Ada lagi Kepas? Dan ketika salah satu contoh seperti Prabowo, nggak perlu dibilangnya aku presiden. Kita udah tahu presiden, ya harus kita hormati presiden kita Prabowo. Nggak perlu aku presiden, hormati aku, nggak perlu. Nah ketika Yesus ya dia Tuhan turun ke bumi, aku Tuhan, sembahlah aku, nggak harus begitu statementnya. Dan juga sama orang kaya, aku orang kaya,
hargai aku, nggak harus gitu. Dengan cara kita lihat dia orang kaya, oh dia orang kaya. Kita tahu karena kita peka gitu. Nah ini kalau nggak punya rasa kepekaan juga repot. Nah ini dia yang nggak punya. Orang-orang Farisi kan nggak peka dia sama orang-orang Saduki. Ketika datang Yesus nggak peka dia, nggak ada dia punya Roh Kudus. Makanya repot mereka juga nanti. Ya mohon maaf, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel nanti yang nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan, mohon maaf, masuk api neraka. Jadi hal yang begini sebenarnya bukan hal yang sebenarnya hal yang apa ya? Yang lama pun orang-orang Farisi sama orang Saduki Israel udah lama menentang ini. Jadi sebenarnya nggak apalagi apalah saya bilang ya, nggak kaget gitu. Jadi ya kembali kepada pengajaran dan siapa gurunya dan kitabnya apa, itu yang harus dipahami gitu. Terima kasih. Oke, baik. Kenapa Tuhan itu harus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Karena wujud kasih sayang Tuhan itu sendiri kepada manusia. Karena Tuhan tahu, Tuhan sadar bahwasanya sepengetahuan Allah yang Tuhan yang Maha Tahu, Allah tahu kalau iblis sudah bersumpah untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Maka karena itulah kemudian Tuhan harus menyatakan dirinya, akulah Tuhan. Karena ada kecenderungan manusia mempertuhankan apapun. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang harus menggambarkan kepada manusia, aku Tuhan, jangan sembah yang lain. Sebagaimana perintah di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh, Ulangan 3:24, Ulangan 4:24, Ulangan 4:31, Ulangan 5 nomor 9, Ulangan 6 nomor 15, Ulangan 7 nomor 9, Ulangan 7:21, Ulangan 10:17, Ulangan 28:32, Ulangan 32 nomor 4, nomor 12, nomor 18, nomor 21, Ulangan 33. Semua perintahnya jelas. Ya Tuhan Elohim, Engkau telah mulai memperlihatkan pada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat, sebab Allah manakala di langit bumi ini yang dapat melakukan perbuatan yang perkasa seperti Engkau. Sebab Tuhan Elohim adalah api yang menghanguskan. Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya untuk kemudian jangan ada sembahan lain. Dengan ancaman-ancaman Allah kemudian. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 11, bunuhlah pengikut agama lain. Apabila ada yang mengajak engkau kemudian di tengah-tengahmu, di tempat kamu tinggal kemudian diberikan oleh Tuhanmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Elohim dengan melangkahi perjanjiannya, yang pergi beribadah kepada Tuhan lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau kepada bulan dan seterusnya. Apa perintah Tuhannya di sana? Apa perintah Tuhannya? Bunuhlah baik perempuan maupun laki-laki. Kau harus lempari dengan batu sampai ia mati. Ulangan 17 nomor 2 sampai nomor 5. Kenapa demikian? Karena Tuhan Maha Penyayang. Tuhan tidak mau orang salah sembah. Maka Tuhan yang benar pasti datang memproklamirkan dan memperkenalkan dirinya. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab saudara Yohanes 20 nomor 17. Aku, Yesus. Yohanes 4 nomor 22. Aku, Yesus dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Dan kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Jadi Tuhan itu memperkenalkan diri. Hei, aku Tuhan nih. Tak ada Tuhan selain aku. Jangan kau sembah yang lain. Akulah Tuhan. Tidak ada yang lain. Aku satu-satunya Tuhan. Yohanes 20 nomor 17. Yesus bertuhan. Jangan engkau memegang aku, wahai Maria. Sebab aku pergi kepada Tuhan Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku, Yesus, akan pergi kepada Bapakku. Akan pergi kepada Tuhanku. Dan juga Tuhanmu. Kepada ilahku.
dan juga kepada ilahmu, kepada sembahanku dan juga kepada sembahanmu, kepada Tuhanku dan juga kepada Tuhanmu. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Di buku yang kalian genggam. Yohanes 20 nomor 17. Jadi sekarang ketika para nabi mengajarkan hal tersebut, maka Tuhan yang betul itu adalah yang maha suci, yang maha tinggi. Yesaya 59 nomor 17. Sebab Tuhan itu adalah maha tinggi, Tuhan itu maha suci. Tak boleh tidak. Maka yang kita sembah yang tidak serupa dengan makhluk. Karena yang serupa dengan makhluk pasti tidak maha suci, pasti tidak maha tinggi. Oleh karena itulah kemudian Tuhan harus menyatakan dirinya, harus memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Sembahlah aku saja, jangan yang lain. Karena aku adalah Tuhan yang pencemburu. Nah, sedangkan yang Anda anut ini anak orang. Mohon maaf nih, anak orang yang Anda sembah. Makanya saya awali pertanyaan saya di tadi siang. Yesus itu sebenarnya mau dipercaya sebagai apa sih? Yesus mau dipercaya sebagai apa? Supaya kami umat Islam juga ikut percaya. Yesusnya, bukan Kristennya. Kalau Kristen kita hargai imannya. Kristen adalah pentuhan Yesus. Yes, Kristen adalah sekelompok manusia yang menghambakan diri kepada Yesus. Itu Kristen. Tak ada urusan dengan itu. Kita bertanya, saya bertanya, Yesus yang kalian sembah itu sebenarnya mau dipercayai sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Supaya kedudukan saudara-saudara ini paham, kedudukan saya ini apa? Kenapa di dalam Matius 7:22 sampai 23 saya diusir? Kan begitu. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kata siapa? Kata Yesus. Kenapa kalian diusir? Ya, karena Yesusnya mau dipercaya sebagai utusan Tuhan saja. Tapi kalian offside, justru menuhankan oknum yang sejatinya mau dipercaya sebagai utusan. Nah, alhamdulillah, saya sebagai Muslim percaya kalau oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil, mengajarkan jalan yang lurus kepada keselamatan, itu hanyalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Silakan sebentar ke pas ya. Silakan warga surga yang bilang bahwa Bang Zuma comot-comot ayat. Silakan warga surga. Warga surga, silakan warga surga. Ya, terima kasih. Ya. Jadi dari tadi juga saya ikuti Bang Zuma terakhir, kemudian mengambil kesimpulan dari setiap ayat dan tidak konsisten terhadap bagaimana pengenalan Yesus. Justru saya simak dari kata-kata Bang Zuma bahwa Allah yang kami sembah, kekristenan yang kami sembah itu ya memang dia menyatakan dirinya lewat Yesus. Lewat Yesus dia mengenalkan bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah itu maha agung. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang suci. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang adil. Dan Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang kasih. Karena bentuk kasihnya lah kepada seluruh ciptaannya, manusia sebagai makhluk yang paling mulia ciptaannya, telah jatuh proses pengenalan akan Allah itu, keselamatan itu hanya melalui Yesus. Karena tak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya, sehingga apa? Inisiatif pengenalan Allah, inisiatif akan penebusan dari dosa seluruh umat manusia, yaitu dari Yesus Kristus. Nah, kenapa dikatakan begitu? Bang Zuma juga tidak boleh meniadakan tentang bahwa yang ada di perut Maria itu adalah firman, yang berasal dari firman, bukan dari antara hubungan antara suami istri, bukan, tapi dia adalah firman itu sendiri. Maka di Alkitab juga dikatakan dia aku adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bang Zuma tidak bisa jangan meniadakan ayat itu juga. Jadi harus konsisten mengambilnya.
Begitu. Jadi kalau berkata dengan seperti itu Bang Juma, saya mohon artinya keimanan kami tentang keselamatan, tentang menuhankan Yesus itu sudah final. Tidak ada yang salah di situ. Karena kami tahu bukti keadilan Allah kami, yaitu dengan hadirnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kenapa? Karena tak ada satupun yang bisa manusia masuk surga. Bukan karena kami berbuat baik untuk mendapatkan pahala, bukan. Kami tidak bisa. Karena apa? Karena kami sudah berdosa. Tidak ada 10 ketika telur dicelupkan, menggoreng telur, 1 aja telur busuk bergabung dengan 9 telur busuk. Maka 9 itu, pahala yang 9 baik tadi tidak mengurangi daripada telur busuk itu. Semua kebaikan itu sia-sia. Itulah bentuknya bahwa dengan hadirnya Allah, dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di Alkitab pun berkata seperti itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Begitu. Jadi dia adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami, bagi siapa yang percaya kepadanya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Bang Juma tidak mempercayai dia sebagai juru selamat, ya terserah. Intinya kami umat Kristen yang memegang kekristenan tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu adalah bentuk kasih Allah kepada seluruh umat manusia, bentuk kasih Allah kepada kami, karena kami manusia yang tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus yang boleh memperdamaikan kami dengan Allah. Dan Yesus pun menjawab bahwa dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu surga menjadi upah kepercayaan. Tapi perlu Bang Juma ingat, bukan tentang kepercayaan, bukan hanya percaya, tetapi bagaimana bisa menghidupi kepercayaan kekristenan itu, yaitu menjalannya dengan mengaplikasikan buah-buah roh, di mana ada kasih, damai sejahtera, sukacita. Itu Bang Juma. Jadi pada saat ini, kalaupun Bang Juma sedang mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah, kenapa Yesus itu jadikan Tuhan? Banyak hal yang membuat dia kami sembah dan kami mengakui dia adalah Tuhan dalam kitab kami. Banyak hal bahwa dia adalah yang membangkitkan orang mati, yang naik dan mengalahkan kematian itu hanyalah Yesus sendiri, dan dia bukan dibunuh tapi menyerahkan dirinya. Bang Juma pasti lebih tahu tentang hal itu karena Bang Juma pasti membaca itu dengan detailnya. Begitu harapannya, ya saya pribadi terkait hal ini, ya mohon Bang Juma konsisten tidak mencopot-copot ayat di mana menyudutkan tentang ketuhanan Yesus, tetapi perlu juga konsisten di mana Yesus itu adalah firman, roh itu sendiri. Kalau artinya. Jadi supaya konsisten, itu aja dari saya. Terima kasih, dikembalikan. Oke, baik. Justru sekarang ini saya pribadi juga mau percaya kepada Yesus nih. Makanya saya bertanya, saya menghargai iman saudara. Yesus adalah bla 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 bla. Itu iman saudara, kepercayaan saudara. Saya ingin Yesusnya langsung. Yesus, ya Paman, kamu mau agar aku percaya kepadamu sebagai apa? Jawaban Yesus apa? Kalau pendeta yang menjawab, Anda yang menjawab, pastor yang menjawab, gereja yang menjawab, jelas. Yesus adalah Tuhan, mari kita sembah, dia nebus dosa kita, bla bla. Itu kalau Anda yang saya tanya, kalau pendeta. Sekarang ini yang saya tanya Yesus. Dari mana kita bisa tahu jawaban Yesus? Dari Bible kan? Karena tak ada Injil yang lain daripada Bible-nya saudara kita Kristen. Kami Nabi Isa, Injilnya diberikan kepada Bani Israel, disampaikan kepada Bani Israel, bukan kepada kami. Nah, sahabat Kristen merasa bahwa kalian adalah pengikut oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yang sahabat mengatakan, yang saudara katakan dia adalah Yesus. Maka saya bertanya, Yesus, wakilkan kepada saudara Kristen untuk menyampaikan jawabanmu ketika aku tanya. Kamu datang ke tengah-tengah Bani Israel, itu kamu mau dipercayai sebagai apa? Saya nggak butuh yang lain, saya butuh Yesus. Selayaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Aku diutus kemudian untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan Islam.
Aku diutus kemudian kepada seluruh umat manusia, agar manusia percaya bahwa aku adalah Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jelas itu. Nah, saya juga rindu gitu loh, melihat saudara kami Kristen berbondong-bondong hari Minggu, Natalan, bla 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 dan seterusnya. Kalau hanya sebatas itu, ya tidak masalah. Sekarang Kristen ini adalah agama yang diajarkan untuk diajarkan kepada umat Islam juga. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kan ada poin itu. Kan ada poin itu. Maka karena itulah kemudian kami sebagai Muslim berhak punya memiliki jawaban dari pertanyaan kami. Yesus, saudara datang ke tengah-tengah Bani Israel, sebenarnya misinya apa? Kamu itu mau dipercayai sebagai apa? Itu loh pertanyaan. Bang Suma, menurut Bible yang kami baca, Markus menulis Yesus itu mau dipercaya bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Selesai kan? Jangan diumpetin. Kalau saudara mengatakan saya comot, bagaimana saya tidak comot? Saya hanya mendapatkan data itu di Bible. Saya tidak sedang ingin menghafal Bible, enggak. Saya hanya mendapatkan data sesuai dengan materi yang saya bawa. Yohanes 11:42, di situ Yesus sendiri yang berkata, konon beliau yang berkata. Saya bacakan. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Satu poin. Endingnya kemudian adalah yang sampai ke saya, ke Bang Suma, semisal saudara warga, kemudian si Kepas, yang sampai kepada saya, bertemu dengan saya, diskusi dengan saya, adalah bukan orang yang berdiri mengelilingi Yesus pada masa itu. Sahabat ini, saudara ini adalah orang yang jauh dari pengasingan. Anda bukan orang yang hidup bersama dengan Yesus. Anda adalah orang yang jauh 2000 tahun kurang lebih dari Yesus. Sedangkan Yesus dia mengatakan, orang yang hidup sesamanku yang berdiri mengelilingi aku mengatakan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu loh. Ini saya kasih clue-nya, saya kasih kuncinya. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Dalil Yohanes 11:42. Katakan